Jimmy Uso tuduh Sami Zayn sengaja nendang Roman Reigns. Damian Priest akan lawan Gunther untuk World Title. Liv Morgan berusaha pecah Bianca dan Cargill. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 5 November 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka sama Liv Morgan yang baru aja dinobatkan jadi Crown Jewel Women's Champion. Masuk ring bareng Raquel Rodriguez dan Dominic Mysterio. Dia ngesambut penonton ke Monday Night Morgan dan bilang kalau dia bakal ganti dari Revenge Tour ke World Tour. Dengan bangga, Liv cerita soal kemenangan terakhirnya lawan Tiffany Stratton, Rhea Ripley, dan Nia Jax. Walaupun dapat cemoohan dari penonton, Liv pede banget nyebut dirinya sebagai the greatest women's champion of all time. Dominic Mysterio coba ngomong, tapi keburu diserang teriakan "boo" dari penonton seperti biasa. Kemudian, Women's Tag Team Champions Jade Cargill dan Bianca Belair datang ngeganggu, nantangin Liv dan Raquel. Bianca dan Cargill nantangin mereka, tapi Liv malah ngeledek, bilang kalau cuma gelar tag team itu yang bikin Bianca dan Cargill tetap bareng. Beda sama persahabatan sejati antara Liv dan Raquel. Ketegangan makin panas sampai akhirnya GM Adam Pearce muncul dan ngumumin Battle Royale buat nentuin number one contender yang baru buat gelarnya Liv. Terus Bianca tiba-tiba ngehantam Liv karena Liv terus ngejekin di akhir segmen. Segmennya bagus buat mulai Raw hari ini. Liv Morgan dapat hit yang seru dari penonton. Kayaknya dia sama Raquel Rodriguez bakal berseteru lawan Bianca Belair dan Jade Cargill sampai akhir tahun ini. Langsung aja ke pertandingan Battle Royale number one contender untuk World Women's Title. Banyak momen keren kayak aksi akrobatik dari Katana Chance dengan handstand buat nyelamatin diri, Kairi Sane yang dengan keren ngeluarin Zelina Vega, dan beberapa aliansi yang mulai terbentuk di antara lawan. Setelah eliminasi yang intens, Final Four-nya tersisa yaitu Jade Cargill, Bianca Belair, Io Sky, dan Lyra Valkyria. Tiba-tiba, Liv dan Raquel narik Bianca dan Cargill keluar ring, bikin penonton marah. Akhirnya, duel antara Io Sky dan Lyra Valkyria memukau penonton, dengan Sky yang berhasil ngeeliminasi Lyra dengan German Suplex di apron ring, ngamanin posisinya sebagai number one contender buat gelarnya Liv Morgan. Battle Royale yang seru banget dan dapat sambutan hangat dari penonton. Sayangnya banyak momen keren terjadi malah pas iklan. Tapi pertarungan antara Io Sky dan Lyra Valkyria di akhir tetap keren buat nutup pertandingan. Xavier Woods dan Kofi Kingston ribut soal kekalahan mereka minggu lalu lawan War Raiders. Ketegangan muncul waktu Woods nyalahin gangguan dari Chad Gable, sementara Kofi sindir Woods karena kurang usaha. Terus muncul video menyeramkan, nampilin The Miz yang diikat ke kursi, diancam sama Bo Dallas. Bo ngeledek Miz yang terlihat putus asa dan janji bakal bikin dia kembali jadi debu. Dexter Lumis yang pakai kostum Mercy the Buzzard berdiri di belakang Miz sebelum segmen berakhir. Lanjut ke pertandingan antara The New Day, Kofi Kingston dan Xavier Woods melawan War Raiders, Eric dan Ivar. Woods mulai dengan kuat lawan Ivar, pakai kelincahannya buat ngelawan kekuatannya Ivar. Tapi War Raiders langsung balik unggul dengan Ivar yang ngehantam Woods pakai crossbody. Setelah iklan, War Raiders kuasai Woods dengan power moves. Woods akhirnya berhasil lawan balik dan nge-tag Kofi yang ngasih energi baru dengan somersault ke Ivar. Momen tegang muncul waktu Woods nge-tag dirinya tanpa persetujuan dari Kofi. Gangguan ini bikin Eric ngehantam Kofi dengan forearm dan War Raiders ngabisin Woods dengan finisher mereka War Machine untuk memenangkan pertandingan. Frustasi Kofi ke aksinya Woods ngasih tanda ketegangan yang lebih di dalam New Day. Pertandingan tag team yang bagus dengan drama yang makin berkembang antara Xavier Woods dan Kofi Kingston. Jadi penasaran, Big E yang mungkin gak bisa balik ke ring, apa bakal bisa balik setidaknya buat jadi penengah konflik? Kita lihat aja ke depannya gimana. Lanjut ke segmen promo dari Sami Zayn yang ngomongin konflik terakhirnya sama Bloodline. Jey Uso dateng, ngucapin terima kasih ke Sami atas dukungannya tapi mulai ragu. Tendangan Sami ke Roman Reigns di Crown Jewel itu sengaja atau enggak? Sebelum Sami bisa jawab, Jimmy Uso datang, nuduh Sami Zayn sengaja. Sami bela diri, ingetin Jimmy kalau dulu dia yang undang Sami Zayn masuk ke Bloodline, tapi malah Jimmy yang berkali-kali balik lawan dia. Sami ngaku dia capek terus-terusan dipertanyakan loyalitasnya dan memutuskan buat pergi begitu aja. Ninggalin Jey yang bingung dan mohon ke Sami buat tetap anggap dia sebagai keluarga.
Terus Jay minta Sami buat datang ke SmackDown untuk ngobrol sama Roman Reigns. Sami Zayn pun keluar dengan perasaan yang campur aduk. Sami Zayn itu jadi bintang main event sejati berkat storyline Bloodline ini. WWE coba ulang kesuksesan cerita itu dan malam ini jadi ujian besarnya. Menurutku sih bisa berhasil, walaupun sedikit tergesa tapi tetap seru. Sami Zayn dan The Usos emang gak nyelesain masalah atau lanjut cerita mereka sih, tapi tetap jadi segmen menghibur yang bikin penonton penasaran buat SmackDown besok. Seth Rollins diwawancara soal pertandingannya sama Bronson Reed. Dia puji ketangguhan Reed dan kasih kode bakal ada pertandingan ulang. Seth tetap fokus buat jadi pesaing utama, tekankan visinya dan ambisinya buat rebut World Heavyweight Championship lagi. Lanjut ke pertandingan antara Dragon Lee ditemani Zelina Vega lawan Chad Gable yang ditemani Ivy Nile. Pertandingan dimulai dengan Gable yang mendominasi Lee, nahan dia dengan teknik gulat dan bahkan pakai topengnya Lee buat mempertahankan kendali. Lee ngebalas dengan kelincahannya, lompat pakai crossbody dan bikin Gable jatuh dari apron. Gable langsung balikin keadaan dengan suplex belly to belly brutal. Setelah jeda iklan, Lee mulai bangkit lagi, nyerang Gable dengan quick moves dan low dropkick yang hampir bikin dia menang. Mereka saling hajar sampai akhirnya Lee berhasil ngebanting Gable pakai German suplex dan Gable juga balas dengan rangkaian rolling German suplex. Gable coba belly to belly superplex tapi Lee ngelawan balik dan berhasil ngelakuin sit out powerbomb yang hampir bikin dia menang. Pertandingan makin kacau waktu Zelina cegah Gable pakai tali ring buat curang. Ivy Nile ikut campur dengan ngunci Zelina di Dragon Sleeper yang bikin Rey Mysterio keluar buat bantu Zelina. Gable coba masukin Mysterio ke dalam kekacauan, tapi Mysterio balas dengan tendangan, ngebuka jalan buat Lee ngehantamin finishernya ke Gable untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang luar biasa antara Chad Gable dan Dragon Lee. Momen waktu Lee jatuh dari apron itu gila banget. Mereka berdua bener-bener kasih pertandingan yang keren. Semoga mereka bisa tanding lagi. Di belakang panggung, Gunther akui kalau Cody Rhodes emang lebih unggul di Crown Jewel. Kaiser coba ngeledek Cody tapi Gunther langsung nge-cut, bilang kalau dia respect sama lawan lamanya itu. Waktu ditanya soal pesaing di Fatal 4-Way, Gunther secara halus nyindir Dominic Mysterio dan ngomentarin kegagalan Kaiser ngalahin Sheamus. Gunther tekankan bahwa dia dan Kaiser sama-sama perlu lebih baik lagi, sambil kasih kode kalau dia bakal tetap dominan sebagai juara. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, pertandingan Fatal 4-Way number 1 contender buat World Heavyweight Title antara Damian Priest lawan Dominic Mysterio lawan Sheamus lawan Seth freaking Rollins. Pertandingan dimulai dengan Dominic Mysterio yang coba-coba ngindarin para lawan, keluar masuk ring sambil liatin yang lain bertarung. Sheamus dan Seth cepet ambil kendali dengan Seth yang luncurin banyak suicide dives ngebikin penonton semangat. Dominic akhirnya masuk, nge-slingshot senton Damian Priest sambil ledek penonton dan nyerang lawan-lawannya lagi. Waktu Priest mulai bangkit, dia ngebantai Dominic dan ngejatuhin dia dengan flapjack. Energi pertandingan makin intens setelah jeda iklan, dengan tiap peserta dapat momennya masing-masing. Sheamus keluarin signaturenya, Beach of Bodran dan Irish Curse Backbreaker. Sementara Seth dan Priest saling serang habis-habisan. Sheamus hampir mengakhiri pertandingan dengan bro kick ke Dominic, tapi Seth potong dengan super kick, bikin beberapa momen dramatis yang hampir bikin mereka menang. Tiba-tiba, Big Bronson Reed muncul dan nyerang semua peserta. Reed hantam Priest, Sheamus, dan Seth, bahkan hantam Seth Rollins ke meja komentator pakai tsunami dari barikade. Setelah bikin kekacauan, Reed ninggalin ring, ngasih kesempatan buat Dominic coba frog splash ke Sheamus. Tapi Priest pulih dan ngebanting Shot of Heaven ke Dominic untuk memenangkan pertandingan. Gunther masuk dan mereka berdua saling tatap sampai acara selesai. Aduh, kecewa banget sih. Kirain Dom bakal dapet jatah title shot gara-gara menang lawan Priest minggu kemarin. Kecewa dia kalah di pertandingan ini. Penasaran banget bakal gimana Gunther lawan Dominic. Tapi tetap, ini Fatal 4-Way yang seru banget. Damian Priest itu emang pilihan yang aman. Kayaknya WWE emang mau lanjutin dorongan besar mereka ke Damian Priest. Raw hari ini tuh penuh dengan energi dari penonton yang bikin acara ini tetap seru buat ditonton. Ada banyak pertandingan dan segmen yang menarik sepanjang malam. 2 jamnya kerasa banget. Tapi, menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.